Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yadhawari dengan NIM 1193030054, kelas HTN 5B, mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, dosen pengampu oleh Dr. Haji Ri Sopyan MSc dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSC MH. Saya akan mereview beberapa materi yang ditugaskan mulai dari pertemuan 7 sampai pertemuan terakhir. Baik untuk pertemuan ke-7 itu kelompok pertama itu dijelaskan terkait dengan upaya pemekaran daerah Kabupaten Bandung Timur. Nah, sebenarnya apa itu pemekaran? Pemekaran itu pemekaran wilayah diartikan sebagai pembentukan daerah otonomi baru yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nah, di era pasca Orde Baru, peraturan perundang-undangan yang ada menekankan pada usulan pemekaran daerah untuk membentuk daerah otonom baru yang di dalamnya masyarakat berpartisipasi, sehingga proses ini menjadi sangat dinamis dan kepentingan masyarakat dengan elit dalam proses pemekaran daerah menjadi samar. Jauhnya jarak pelayanan pemerintah ditambah dengan tingginya jumlah masyarakat yang harus dilayani merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung, terutama untuk kecamatan yang berada di wilayah timur. Sebagai contoh, masyarakat yang berdomisili di Nagreg, di Cicalengka, Ranca Ekek, kemudian Cileunyi, memerlukan kurang lebih dari 2 jam perjalanan untuk sampai ke pusat pemerintahan Kabupaten Bandung. Sehingga dalam satu hari maksimal hanya bisa melakukan 1 kali pelayanan, terlebih dengan proses birokrasi yang begitu rigid, di mana jika ada persyaratan administratif yang kurang, maka otomatis pelayanan pada hari itu pun batal. Menurut saya adanya pemekaran ini memang dibutuhkan supaya kerja dalam pelayanan publik itu tidak memberatkan masyarakat yang memang sedang ada keperluan, sehingga dengan adanya pemekaran ini maka kerja pelayanan publik itu lebih maksimal. Baik, untuk pertemuan selanjutnya itu di kelompok 2 itu membahas terkait dengan pemekaran daerah Garut Selatan, yang dimana wacana pemekaran wilayah daerah ini secara historis berkembang sejak tahun 1975-an. Kristalisasi pembentukannya mengkerucut pada tahun 2005 atas inisiatif Forum Aliansi Masyarakat Garut Selatan. Ada yang berpendapat bahwa pembentukan Garut Selatan bukan dilandaskan kepentingan politik, melainkan keinginan masyarakat sejak 2008. Alasan pemecahan wilayah ini karena luas wilayah dan jumlah penduduk Garut itu tidak sebanding. Akibatnya pelayanan publik tidak dapat dirasakan masyarakat. Bahkan pembangunan juga tidak menyentuh masyarakat yang berada di wilayah selatan. Intinya, agar terjadi pemerataan hidup yang selama ini masih jauh dibandingkan dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Garut, agar pelayanan publik lebih dekat, misalnya soal pembuatan SIM atau pembayaran pajak, dan lebih tergalinya potensi alam khususnya di bidang pariwisata. Untuk itu, dengan terjadinya pemekaran ini diharapkan bisa membawa kebaikan bagi Kabupaten Garut sebagai kabupaten induk dan masyarakat Garut Selatan, karena pada prinsipnya
Pemekaran itu adalah upaya mendekatkan dan meningkatkan kualitas layanan pemerintahan pada masyarakat. Kemudian pertemuan selanjutnya itu kelompok 3 yang membahas terkait dengan upaya pemekaran daerah Sukabumi Utara, yang dimana Kabupaten Sukabumi mengalami ketertinggalan pembangunan antara daerahnya serta fungsi pelayanan pemerintah yang kurang efektif, disebabkan jarak yang relatif jauh antara pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi dengan daerah-daerah yang ada di wilayah utara dan wilayah selatan. Kemudian berdasarkan masalah tersebut, maka diperlukan suatu upaya untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah, yaitu dengan cara pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Sukabumi. Dengan kata lain, hal tersebut yang menjadi latar belakang adanya pemekaran. Kemudian tidak hanya pembangunan saja, tetapi dalam segi pendidikan, perekonomian sosial, budaya, dan sarana infrastruktur. Kemudian mengenai syarat teknis Kabupaten Sukabumi, merupakan daerah otonom yang kaya raya, terutama dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan, serta pariwisata. Jika dikelola secara maksimal dengan kepemimpinan daerah yang mumpuni, maka cukup terbuka peluang untuk menjadikan masyarakatnya yang makmur. Kemudian untuk sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kabupaten Sukabumi Utara memilih bangunan untuk representatif untuk pusat kantor pemerintahan sementara Kabupaten Sukabumi Utara, yaitu di Badan Pendidikan dan Pelatihan. Kemudian pertemuan selanjutnya itu kelompok 4 itu membahas mengenai otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta. Keistimewaan di sini yang dimaksud adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa terdapat pada pasal 1 angka 3 UU nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu wewenang tambahan tertentu yang dimiliki daerah istimewa Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Ada beberapa faktor atau alasan mengapa Yogyakarta itu diberikan status istimewa. Ada beberapa sebabnya, yaitu karena alasan filosofis, kemudian alasan kesejarahan atau politis, kemudian alasan yuridis, lalu alasan sosiopsikologis, dan yang terakhir alasan akademis komparatif. Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang ini dinyatakan bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pertemuan selanjutnya itu membahas terkait dengan otonomi khusus daerah istimewa Nangor Aceh Darussalam, yang dimana melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kreativitas, diskresi, dan kebebasan bagi pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya.
Peluang ini telah ditanggapi secara positif oleh komponen masyarakat, baik legislatif maupun eksekutif, bahkan oleh organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. Tanggapan yang positif ini memang diperlukan untuk mencegah timbulnya kemungkinan bahwa akan berbalik kembali ke arah sentralisasi. Kemudian yang melatar belakangi pemberian daerah khusus serta otonomi khusus kepada Aceh itu didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Lahirnya undang-undang ini dilatar belakangi setidak-tidaknya oleh dua fenomena. Yang pertama yaitu terdapat di Aceh dan satu lagi di tingkat nasional. Yang pertama berkaitan dengan konflik Aceh yang timbul akibat adanya gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 1976. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan reformasi yang menuntut perubahan di segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk mengubah pola hubungan antara pusat dan daerah. Reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa telah memaksa pemerintah untuk membuat beberapa kebijakan. Di antaranya kebijakan tentang desentralisasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kemudian pertemuan selanjutnya itu membahas mengenai otonomi khusus daerah Papua. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian wewenang yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian landasan konstitusional otonomi khusus Papua adalah pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Intinya, pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua itu dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kemudian percepatan pembangunan ekonomi, kemudian peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Kemudian pertemuan terakhir itu membahas terkait dengan otonomi khusus DKI Jakarta, yang dimana provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom yang memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD NKRI tahun 1945. Amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar konstitusional kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kehadiran UU ini dimaksud dalam penyelenggaraan pemerintahan
menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kedudukan Jakarta sebagai ibu kota negara diatur sendiri dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota NKRI, sehingga memiliki karakter yang berbeda dengan daerah lain. Karena pelaksanaan otonomi pada lingkup provinsi di Provinsi DKI Jakarta ini, maka kedudukan kota atau kabupaten bersifat administratif yang merupakan wilayah kerja gubernur dalam lingkup provinsi, sehingga Gubernur DKI Jakarta berkedudukan ganda di samping sebagai kepala daerah juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.